Dan sekarang udah hari ke-7, makanya nggak salah, alhamdulillah target saya tercapai 3,2 kilo. Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abi Sofyan. Hari ini saya mau update terkait progresnya diet selama 7 hari yang diet tanpa olahraga sama sekali. Saya senang banget saya berbagi ini karena alhamdulillah banget saya dalam waktu 7 hari turun kurang lebih 3,2 kilo. 7 hari 3,2 kilo. Dan ini melebihi target yang saya tentukan. Jadi gini, saya itu kan pakai salah satu aplikasi ya di sini. Nanti saya next video saya akan update saya pakai aplikasi apa. Jadi kita bisa ngukur kita makan apa aja, kalorinya berapa banyak, protein berapa banyak, terus udah gitu sampai nanti kondisi badan kita kayak apa. Saya pakai dua aplikasi yang bisa ngukur itu. Kenapa? Karena untuk mendapatkan target yang sesuai kita tentukan, maka harus maka harus dimonitor setiap hari. Itu penting banget. Makanya hasil akhirnya eh saya rasa ini luar biasa sih menurut saya. 1 minggu turun 3,2 kilo itu tinggi banget. Aplikasi sendiri menyarankan per minggu itu saya turun hanya 1 kilo. Itu udah mentok banget. Gitu ya. Makanya rata-rata kalori yang harus masuk ke tubuh saya itu maksimal 1.500 kalori per hari. Gitu. Jadi kalau targetnya 1 minggu 1 kilo dan maksimal 1.500 kalori untuk mengejar 3,2 kilo artinya makanan saya yang masuk ke dalam tubuh itu di bawah 1.500. Target saya pribadi per minggu itu targetnya turun 2 kilo. Kenapa? Karena 1 bulan kan kali 4, jadi 8. Kali 3, 24. Target saya selama 3 bulan itu harus turun 21 kilo. Dan ini baru 1 minggu tanpa olahraga, saya turun 3,2 kilo. Berarti kalau 1 bulan bisa 12 kilo kali ya. Oh, ya semoga lah. Tapi nggak mau terlalu ekstrim juga karena itu berisiko teman-teman. eh Beresiko kalau teman-teman nggak biasa. Nah kebetulan saya berpengalaman 3 tahun yang lalu saya udah diet dan coba pola hidup sehat kurang lebih 1 tahun waktu itu dan cukup berhasil alhamdulillah. Nah kali ini tuh saya lebih mengulang tapi dengan cara dan metode lebih baik. Kenapa? Karena dulu itu saya masih ngeraba-raba pakai metode A, metode B, diet pakai cara A, cara B gitu. Olahraga juga masih ngeraba-raba yang akhirnya butuh waktu yang lumayan panjang hampir 1 tahun. Nah kali ini saya mau berbagi sama teman-teman gimana caranya saya bisa turun 3,2 kilo tanpa olahraga. Oke lanjut. Oke, kita update langsung ya. Jadi ini hari ke-7 di hari di mana saya diet. Saya lihatin di sini. Ini berat badan saya waktu hari Minggu ya. Hari Minggu kurang lebih. Karena saya mulai dari Senin, Minggu sore kalau nggak salah saya timbang itu 81 kilo dan ini yang sekarang. Nah, secara aplikasi ini dan ini. Waktu kemarin 21 kilo 81 kilo dan sekarang beratnya di ini 77,8. Jadi turun 3,2 kilo tanpa olahraga sama sekali. Terus gimana caranya biar targetnya bisa tercapai? Terlepas dengan monitoring lah ya, itu mah hal biasa administrasi aja gitu. Nanti saya liatin. Nah, teman-teman yang paling penting itu kalau mau nurunin berat badan, biasanya kalau di dunia gym itu namanya defisit kalori. Artinya kalori yang masuk harus lebih sedikit dari kebutuhan badan kita gitu. Jadi kalau misalkan yang tadi saya bilang rata-rata kebutuhan badan saya untuk nurunin 1 kilo 1.500 itu aja saya kurangin. Jadi rata-rata average-nya setiap hari kenapa saya bisa capai 3,2 kilo? Karena kalori yang masuk atau asupan makanan yang masuk, total kalorinya saya di bawah 1.000. Jadi wajar aja kalau saya dapat 3,2 kilo. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini foto oh ya, terlepas dengan tadi 3,2 kilo, ada perubahan yang cukup signifikan menurut saya adalah lingkar perut. Nah, ini. Ini waktu pertama kali saya ukur lingkar perut, bukan lingkar pinggang ya, lingkar perut, itu 111 senti lingkar perutnya. Gede ya.
Terus kemarin saya apa namanya, diukur lagi pada saat timbang itu di 105 cm, 6 cm, berarti segini, segini. Ini lemak sekeliling habis gitu, padahal nggak olahraga ya. Olahraga. Dan saya juga di sini dibantu sama aplikasi yang lain di mana saya bisa ngukur kadar airnya bagaimana, terus juga ototnya, masa ototnya bagaimana. Jadi lebih enak aja sih monitornya. Terus kalau teman-teman sendiri di rumah belum punya itu, tapi itu nggak ada masalah kok. Yang penting defisit kalori yang paling penting, gitu ya. Terus juga, tapi kalau teman-teman udah punya handphone, Android, handphone apa aja, itu bisa pakai aplikasi yang saya pakai. Nanti saya bilang, nanti saya kasih tahu. Oke, lanjut. Gimana caranya saya bisa turun 3,2 kilo tanpa olahraga? Yang pertama, di video sebelumnya saya bahas ada dua hal yang memang faktor keberhasilannya. Yang satu merubah pola hidup, yang kedua merubah pola makan. Nah, pola hidup saya udah bahas ya. Sekarang kita bahas pola makan. Jadi, saya itu benar-benar ngerubah pola makannya saya. Di video pertama saya udah jelasin dari mulai pagi sampai malam sampai pagi lagi. Itu benar-benar berubah total. Di bulan ini adalah bulan pertama saya diet, karena targetnya 3 bulan, kita bagi 3 level ya. Level 1 adalah bulan pertama, level 2 adalah bulan kedua, dan level 3 adalah bulan ketiga. Jadi untuk mencapai target yang sesuai saya tentukan, saya itu di bulan ini level 1 itu no karbo, no gula. Jadi semua makanan yang masuk ke tubuh saya, itu saya nggak makan karbo. Karbo itu kayak nasi, saya nggak makan nasi sama sekali. Atau umbi-umbian kayak kentang, saya nggak makan sama sekali. Jadi benar-benar nggak makan karbo. Yang kedua, ini paling penting, selain nasi, itu apa? Gula. Wah, gula itu benar-benar deh. Kalau teman-teman bisa nahan itu, maka penyusutan badan teman-teman akan cukup drastis, cepat. Cuman dua hal itu, ya, no karbo, no gula, dan no olahraga. Itu level 1. Gimana caranya? Terus kalau misalkan nggak makan karbo, saya kan biasa makan nasi gitu. Oh, nanti lemes pada saat hariannya. Biasanya untuk 3 hari pertama untuk penyesuaian itu memang lumayan berat sih. Pertama, teman-teman bakalan lapar terus. Yang kedua, agak sedikit gemeteran. Yang ketiga, keringet dingin. Nah, kalau sampai gemeteran dan keringet dingin, berarti ini ada yang salah. Salah di pola makan. Dulu, saya begitu, sampai gemeteran, sampai keringet dingin. Dan ternyata itu nggak baik. Yang akhirnya kalau dipaksakan, maka teman-teman bisa masuk rumah sakit. Nah, itu nggak baik. Terus gimana cara mencegah biar teman-teman bisa stabil? Nah, saya cukup stabil. Walaupun di 3 hari, saya itu kemarin sempat agak gemeter sebentar, gitu ya, waktu di jam pagi itu, tapi saya bisa atasin. Yang paling repot itu adalah mau tidur. Biasanya kan saya jam 12 malam itu, atau jam 1 malam, makan nasi goreng, pakai telur, plus debal telur. Nah, itu hampir setiap malam mau tidur. Itu makanya badan saya meral banget kan. Jadi sekarang, kan saya nggak makan sama sekali, cuma minum. Teman-teman bayangin, gimana rasanya mau tidur, tapi perutnya keruyukan. Aduh, nggak bisa tidur. Yang pasti nggak bisa tidur. Hari pertama masih aman, kedua udah mulai nggak bisa tidur, ketiga nggak bisa tidur. Solusinya adalah saya siapin air di kamar. Jadi kalau lapar teguk lagi, lapar teguk lagi. Nah, kayak sekarang. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi terus aja, jangan dipaksain makan, enggak. Jangan berpikir oh makan jangan. Udah apa namanya? Minum ya udah tidur, doa mau tidur, udah lep aja. Lewatin 3 hari, lewat keempat itu bakalan enak. Badan biasa lagi gitu. Dan saya alhamdulillah ini udah hari ke-7, tidur ya tidur aja, udah nggak ngerasa lapar lagi. Gitu. Kalaupun agak lapar ya saya minum gitu. Terus bagaimana caranya pola makan yang saya ini, pola makan saya ya, yang kenapa saya bisa turun segitu. Pertama, saya tuh puasa dari jam 8 malam, nih kayak jam 8 tadi, batas terakhir makan saya itu jam 8 malam. Sampai jam 10 pagi, itu saya nggak makan sama sekali. Cuman minum doang di situ. Sama sekali nggak makan apa-apa.
itu enggak mah, alhamdulillah enggak, gitu ya. Terus nggak sakit, alhamdulillah nggak juga. Nggak kriuk-kriuk, enggak sih, alhamdulillah. Yang penting minum, banyakin. Terus, oh ikan. Terus jam 10 itu start makan saya pertama. Jam 10 itu saya makan rebus telur. Jadi maksimal 3, saya itu 2 sampai 3 butir. Itu pun telurnya direbus, telur ayam, tapi nggak pakai kuningnya ya. Nah, udah gitu sampai jam 12. Jam 12 baru makan siang. Nah, ini yang bikin saya kenapa nggak gemeteran. Kenapa? Karena setiap siang saya pasti makan dada ayam. Itu mau ayam bakar, mau ayam goreng silakan. Makan tempe dan tahu dan sayuran. Itu. Telur itu tinggi protein, dada ayam paling tinggi protein. Jadi, kalau teman-teman stop karbo, maka protein ini harus dibanyakin. Nggak olahraga, nggak apa-apa, tapi proteinnya harus dipenuhi. Di aplikasi ini, saya target per hari itu 71 gram protein kalau nggak salah. Targetnya. Dan saya bisa penuhin itu dengan telur dan dada ayam. Gitu. Pokoknya makan sayuran, mau makan apa aja boleh, tapi nggak makan karbo sama gula. Nah, jadi saya makannya rata-rata dada ayam, tempe, tahu, lalapan, dan itu bebas. Makan mie ayam boleh, asal nggak pakai mie-nya. Sayuran sama ayamnya doang, itu nggak apa-apa. Terus udah gitu ngapain lagi? Di situ paling saya ngopi, ada snack nggak makan juga. Nah, udah makan, lanjut sampai sore. Sore baru kita makan lagi. Biasanya kayak kemarin saya makan pecel ayam lagi, ayam dadanya lagi. Atau yang lain terserah apa aja. Yang penting jangan karbo, jangan gula. Pokoknya maksimal makan itu nanti jam 8 malam. Sebelum itu makan apa aja terserah. Gitu ya. Tapi jangan nyemil juga. Kayak nyemil-nyemil snack makanan. Itu teman-teman gak kerasa. Walaupun cuman maaf singkong, keripik singkong atau ciki-ciki kayak gitu. Nah itu jangan. Kenapa? Karena di dalam makanan-makanan snack yang dikemas itu ada garam, ada gula, dan karbohidrat dan lain-lain. Itu banyak. Gulanya juga banyak. Jadi saya harapkan nggak begitu. Ngopi silakan, tapi kopinya kopi pahit. Apa enaknya kopi pahit? Kopi pahit. Karena kalau nggak terbiasa memang nggak enak. Tapi pada saat teman-teman biasa, insya Allah enak. Gitu. Jadi cuman itu doang sih. Setiap hari begitu aja. Gitu. Dan sekarang udah hari ke-7, makanya nggak salah. Alhamdulillah, target saya tercapai 3,2 kilo. Nah, buat teman-teman yang mau coba silakan. Tapi nggak usah terlalu ekstrim. Yang penting pelan-pelan tapi konsisten. Ada godaan, kesampingin, ada godaan, lewatin kayak gitu. Kalau lapar minum, lapar minum, lapar minum. Dan pastiin kita berpikir, otak teman-teman berpikir, oh ya ini buat kesehatan, udah gitu. Nanti semuanya akan ikutin. Dan saya juga bersyukur banget, waktu itu saya cerita kaki saya sakit ya, kalau saya bangun tidur setiap pagi. Dan sekarang semenjak hari ketiga atau keempat gitu ya, saya bangun tidur, kaki saya udah nggak pernah sakit lagi. Saya seneng sih awalnya. Cuma saya berpikir, mungkin ini karena hari ini aja kali ya. Ternyata pas hari besoknya, saya subuh bangun, itu serius kaki saya udah nggak sakit. Sampai hari ini hari ke-7, saya bangun tidur udah nggak sakit lagi. Berat badan udah turun, pola makan udah berubah, dan alhamdulillah udah nggak sakit lagi. Gitu teman-teman. Kayaknya itu aja update hari ini di hari ke-7. Masih panjang perjalanannya. Ikutin terus kontennya Abi Sofyan di beberapa konten yang lain, di video yang lain. Mudah-mudahan targetnya berhasil. Dan kalau teman-teman mau ikutin, tonton terus videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.